Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 13 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu Yesus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami semua tidak hanya mengerti, namun menjadikannya bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Kesembuhan Rohani. Ayat inti terdapat dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Juru Selamat melihat seorang yang sangat menderita. Ia adalah seorang yang telah menjadi lumpuh 38 tahun lamanya. Penyakitnya sebenarnya sebagian besar disebabkan oleh dosanya sendiri dan dianggap sebagai hukuman dari Allah. Karena sendirian dan tidak ada sanak saudara, serta merasa bahwa pintu kasihan Allah telah tertutup baginya, si penderita itu hidup merana bertahun-tahun lamanya. Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8. Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya itu. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan hayat yang baru, dan tenaga hidup kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh itu. Dengan tidak ragu-ragu ia mengambil keputusan untuk menurut perintah Kristus, dan segenap ototnya menyambut kemauannya. Setelah melompat, ia merasa bahwa dirinya telah menjadi seorang yang sehat kembali. Yesus tidak memberikan kepadanya jaminan pertolongan ilahi. Jika orang ini telah berhenti sejenak untuk meragu-ragukan perkataannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tetapi ia percaya akan perkataan Kristus dan dalam berbuat menurut perkataan Tuhan, ia menerima kekuatan. Melalui iman yang sama pula, kita boleh mendapat kesembuhan rohani. Oleh dosa kita telah diceraikan dari hidup Allah. Jiwa kita pun telah menjadi lumpuh. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup hidup suci, sebagaimana orang yang tidak bertenaga itu tidak sanggup berjalan. Banyak orang sadar akan keadaan mereka yang tidak berdaya itu, dan merindukan suatu kehidupan rohani yang akan menyesuaikan kehidupan mereka dengan kehendak Allah. Mereka sedang berusaha dengan sia-sia untuk memperolehnya. Dalam keadaan putus asa, mereka berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Biarlah orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa memandang ke atas. Juru Selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus dengan darahnya, sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan, "Maukah engkau sembuh?" Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Jangan menunggu hingga engkau merasa telah sembuh. Percayalah akan perkataannya, maka itu akan digenapi. Taruhlah kehendak hatimu pada pihak Kristus. Mau untuk melayani Dia, dan dalam berbuat menurut perkataannya, engkau akan menerima kekuatan. Kebiasaan buruk dan hawa nafsu apapun yang sudah lama dimanjakan dan mengikat jiwa dan tubuh kita, Kristus sanggup dan rindu untuk melepaskannya. Ia akan memberikan hidup kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Saudaraku dalam Tuhan, peristiwa kesembuhan jasmani orang yang menderita lumpuh 38 tahun yang berbaring dekat kolam Bethesda merupakan gambaran kesembuhan rohani. Sebab kita juga lumpuh rohani karena dosa-dosa kita, dan kekuatan kita tidak sanggup untuk kita hidup suci, sebagaimana orang lumpuh itu tidak sanggup berjalan. Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yohanes 5 ayat 8.
Dengan iman, orang lumpuh itu percaya kepada perkataan Yesus. Apa yang terjadi kemudian? Pulang ke rumah, halaman 84, paragraf 2. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan hayat yang baru dan tenaga hidup kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh itu. Urat saraf dan otot jasmaninya hidup kembali. Yesus menyediakan kesembuhan dan bagian kita adalah terima dalam iman kepada perkataan Yesus. Apakah istilah lain dari perkataan Yesus yang adalah firman-Nya? Istilah lainnya adalah roti hidup. Roti hidup inilah yang menghidupkan kembali urat saraf dan otot jasmani orang lumpuh itu. Bagaimana dengan kerohanian? The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 207, paragraf 2. Ketika tubuh terus menerima makanan yang menopang kehidupan dan kekuatan, demikian pula seharusnya jiwa secara konstan menerima makanan surgawi yang memberi urat saraf dan otot pada kerohanian. Sebagaimana tubuh terus-menerus menerima makanan untuk menopang kehidupan dan kekuatan jasmani, demikian juga jiwa kita secara terus-menerus menerima makanan surgawi untuk memberi kekuatan dan kehidupan kepada urat saraf dan otot kerohanian. Apakah makanan surgawi itu? Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 401, paragraf 2. Maka segala orang yang dipersatukan di dalam Kristus akan menerima daripadanya roti hidup, makanan dari sorga, dan membagikannya kepada orang lain. Roti hidup itu adalah makanan surgawi yang diperlukan untuk kekuatan serta kehidupan urat saraf dan otot kerohanian kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yohanes 6 ayat 48. Jadi, Yesuslah makanan surgawi itu, yaitu perkataannya, firman-Nya. Karenanya, siapa yang menyediakan kesembuhan bagi jasmani yang lumpuh? Yesus Kristus. Siapa yang menyediakan kesembuhan bagi jiwa atau kerohanian yang lumpuh? Yesus Kristus. Jadi, kesembuhan jasmani dan kesembuhan rohani hanya dari Yesus Kristus. Benarkah demikian dan bagaimana caranya? Sebab Yesus telah kembali ke surga. Di Upward Look, halaman 115, paragraf 3, Nyonya White menyatakan, tidak ada manusia yang dapat menyembuhkan jiwa yang telah dilakukan, terlepas dari Roh Kristus. Hanya melalui juru selamat, penyembuhan dapat diperoleh. Apa artinya? Artinya, hanya Roh Kristus yang dapat sembuhkan jiwa. Tidak ada manusia satupun yang dapat sembuhkan jiwa. Sebab hanya melalui Kristus yang adalah juru selamat, kita beroleh kesembuhan. Saudaraku dalam Tuhan, hari demi hari, kita belajar betapa pentingnya kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita. Roh Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri, hidupnya Kristus itu, dan bukan oknum lain yang bukan Kristus. Ini penting sekali umat Allah pahami agar kita beroleh kesembuhan jasmani dan rohani, yaitu dengan berada di dalam Kristus melalui kehadiran rohnya yang kudus, Roh Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam suratnya, Nyonya White menuliskan, surat nomor 154 tahun 1910 paragraf 1. Bang berkata, kita harus diilhami oleh Roh Kristus dan memanggilnya dengan iman untuk melakukan penyembuhan sebagaimana kita akan melakukan bagian kita karena Tuhan Yesus adalah penyembuh. Jelas bahwa Yesuslah sang penyembuh dan Dia hadir menyembuhkan dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Nah, ada berapa yang bisa menyembuhkan kita? Surat nomor 278 tahun 1908 paragraf 2 menyatakan dengan singkat, padat, dan jelas. Hanya Kristus yang dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Jika disebut hanya Kristus artinya hanya Kristus sendiri yang dapat menyembuhkan kita, tidak ada yang lain. Dahulu Yesus hadir secara fisik di antara manusia. Sekarang, Yesus hadir melalui rohnya di dalam diri kita.
Kehadiran Yesus sungguh amat dekat dengan kita karena Dia menyatu dalam diri kita. Inilah kesembuhan yang tersedia bagi kita, baik untuk jasmani dan rohani kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kesembuhan yang Engkau sediakan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Hanya melalui Kristus kami beroleh kesembuhan jasmani dan rohani, yaitu dengan percaya kepada firman-Nya. Dia berkata, dan dengan iman kami sambut. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.